Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami CGP Angkatan 6, calon guru penggerak Angkatan 6 dari unit kerja SMA Negeri 4 Kota Pagar Alam. Pada hari ini kami akan menyelesaikan tugas aksi nyata modul 3.2 tentang pemanfaatan aset-aset oleh pemimpin. Nah, di sini hari ini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4, yaitu Bapak Naharuddin SPD MPD, mengenai aset-aset yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Pagar Alam. Aset yang pertama adalah modal manusia ya, Bapak Ibu. Modal manusia ini, Pak, di sini ada apa saja, guru, bapak usaha, masuk siswa kita yang sering mengerti, Pak. Masih juga satpam segala yang hidup kan Pak. Oh, itu berarti aset-aset yang seluruh aset yang berarti adalah modal manusia yang mendukung untuk kinerja SMA. Kalau di biologi komponen biotik, Pak, mau hidup. Yang kedua adalah modal lingkungan ya, modal lingkungan. Di sini SMA Negeri 4 ini termasuk lingkungan yang sangat asri ya, Pak ya. Ada sawah, makanya SMA disebut mewah, mepet sawah tadi. sungai ya, pohon-pohon yang sangat rindang yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk pembuatan kompos pada proyek minimal. Lahannya cukup luas. Ya, dengan luas. Dan alhamdulillah sekali ya kita Bapak Ibu di sini kepala sekolah kita sangat mendukung, membuka dan menerima semua saran dari kita, dan termasuk hari ini ya Bapak Ibu kita sangat diterima oleh Bapak Kepala Sekolah dalam hal mewawancarai masing-masing. Yang ketiga apa? Sosial. Modal sosial ya, modal sosial itu yang termasuk Kerjasama dengan nanti sekolah kita sudah sering, Pak, ya, kerjasama dengan instansi di luar. Termasuk dan alumni kemarin. Ya, alumni jurusan ini yang mau ditanyakan kira-kira kira-kira mana ya pemanfaatan sejauh mana dengan manfaatan modal-modal tadi, Pak. modal tadi. Dari politik, sosial, lingkungan, manusia. jadi dari mana dulu? Yang pertama dari manusia ya. yang jelas ya, berjalannya suatu tidaknya suatu instansi itu tergantung dengan manusianya. Artinya di sini kita memberdayakan komponen yang ada, baik itu guru, tenaga tiru, kemudian siswa ya, kita berdayakan sesuai dengan apa yang akan kita capai dari tujuan tersebut. Kalaupun dari mereka itu masih ada kekurangan-kekurangan di sini, ya kita perbaiki dengan mengadakan penambahan kegiatan. Jadi bisa dengan PHT, bisa dengan workshop, dan bisa dengan pelatihan-pelatihan. Dan kemudian mengikut sertakan mereka di dalam kegiatan-kegiatan yang akan menunjang kegiatan keberhasilan suatu sekolah tersebut. Nah, salah satunya kalian saya dorong supaya untuk mengikuti tes calon guru penggerak. Karena apa? Kalau kita sudah guru penggerak, penggerak, maka kalian saya anjurkan untuk mengikuti tes ini. Memang saya sarankan alhamdulillah sampai ke tahap yang demikian. Nah itu ya, jadi semangat ya. Yang kedua tadi lingkungan, Pak. Lingkungan sumber daya, sesuai dengan sumber daya yang ada, kita manfaatkan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita itu. Artinya apa? Di dalam suatu jenjang pendidikan itu tidak hanya berdasarkan teori yang ada di dalam buku, tetapi kita kembangkan dengan situasi dan kondisi
Dan sehingga dengan pengembangan demikian nantinya akan kita harapkan bahwa siswa setelah tamat atau selesai dari pendidikan sekolah ini, mereka bisa menularkan apa yang dia dapat dari faktor-faktor lingkungan. Dan kemudian faktor-faktor lingkungan itu ada yang mendukung kan. Jadi kalau ada mendukung kemudian ada tantangan ya. Yang mendukung ini kita manfaatkan. Ya seperti yang kalian ketahui kan di SMA Negeri 4 Pagar Alam ini karena jumlahnya yang sangat besar, banyak hampir 1000. Nah kita kekurangan kemarin air bersih. Mengandalkan dari sumber air pump yang ada dari pemerintah itu kan sering mati, dan sehingga kita untuk kegiatan sehari-hari ya kita sangat kurang. Kita memberdayakan apa lingkungan yang ada. Jadi kita minta izin dengan lingkungan yang ada air bisa kita alirkan ke sekolah, dan kemudian juga kita melibatkan wali murid, sehingga karena kegiatan itu memerlukan dana. Alhamdulillah semuanya itu berjalan ya, dan tempat kita meminta air itu memberikan, kemudian dana yang kita perlukan dapat kita ambil dari sumbangan sukarela daripada siswa, dan semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang satu lagi tadi apa? Modal sosial. Ya modal sosial tadi, ya sosial politik, jadi sospol. Jadi untuk modal sospol ini seperti kita mengambil suatu kebijakan. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang kita laksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu yang kadang-kadang bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada dan peraturan-peraturan yang ada. Makanya kita ambil jalan tengah lah seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi artinya apa? Apabila ada permasalahan-permasalahan yang demikian, kita ambil jalan tengahnya, jangan sampai terjadi benturan-benturan dari pihak-pihak baik kita sebagai sekolah ini pelaksana di bawah ini maupun pihak yang lain sebagai pemangku kebijakan. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Jadi kalau mau cerita, boleh saya cerita. Jadi seperti kita di dalam proses PPDB dan kemudian mutasi siswa. Ya, jadi banyak sekali kendala-kendala yang mestinya sangat sulit untuk kita ambil, kita laksanakan. Tetapi menimbang dan memperhatikan serta menerima saran-saran dari orang lain, maka hal tersebut apa harus juga kita laksanakan. Ada mutasi siswa yang kemarin notabene dari kurikulum K13 dan kemudian pindah ke sekolah kita yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini kita harus banyak belajar. Ada solusinya. Sepertinya siswa itu harus mengikuti ujian matrikulasi. Ya. Nah kemudian banyak hal-hal yang lain. Nah sehingga siswa tersebut dapat belajar di tempat kita dan kemudian soal kedepannya mereka akan lebih berhasil lagi. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Ada yang lain lagi? Dua modal lagi Pak, modal fisik sama keuangan. Kalau modal fisik ya Fasilitas kita kan. iya jelas itu fisik kan, jadi fisik itu berupa gedung, kemudian fasilitas sarana prasarana lapangan dan segala macam ya kita berdayakan, kita gunakan semaksimal mungkin. Dan kemudian artinya apa? Fisik yang ada di sekolah itu tuh kita lihat kondisinya. Apabila memerlukan nanti perbaikan di sana sini ada kekurangan orang secara bertahap, maka kita akan benahi dan dapat kita maksimalkan fungsinya. Nah, memang secara secara kesemuanya mungkin masih belum terpenuhi sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita berangsur-angsur dengan kondisi kita yang ada, seorang kedepannya itu dapat kita laksanakan dan kita fungsikan fisik di sekolahnya. Nah kemudian masalah keuangan, saya sampaikan kepada kalian semua bahwa pengelolaan keuangan yang ada di sekolah Negeri 4 Pagar Alam ini sesuai dengan topoksi yang ada. Yang pertama itu kita di dalam pengelolaan manajemen BOS itu kita ada namanya Tembos yang terdiri dari wali murid, kemudian komite, kemudian ada perwakilan guru dan dari pihak-pihak yang lain. Nah kemudian di dalam perencanaan pelaksanaan kita menyusun RKAS. RKAS ini sudah terbentuk atau rencana tahunan itu kita meminta masukan dari seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut. Jadi baik dari TU maupun guru ya kan. Dan kita tuangkan di dalam rencana strategis, kemudian ada juga rencana tahunan. Nah kemudian itulah di dalam setiap kegiatan itu memerlukan dana. Nah, dana yang kita keluarkan itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang. Dan kemudian perlu juga saya sampaikan, kalau di dalam masalah pengelolaan itu berupa fisik, nah bahwa di SMA Negeri 4 Pagar Alam kita membentuk tim.
Kalau umpamanya ada semuanya menggunakan tim belanja sekarang menggunakan Siplak pembayarannya. Dan kemudian kalau belanja fisik kita ada tim yang disediakan oleh kepala sekolah. Tim tersebut ada tim ya, misalnya tim belanja, kemudian ada tim pemeriksa barang, kemudian ada tim penyimpan barang. Jadi tidak tertumpu kepada hanya beberapa liter orang saja. Jadi kita melibatkan semua yang ada di sekolah kita. Sekarang itu ya terus. Yang lain? Satu lagi Pak, modal agama dan budaya. Nah termasuk membudayakan salawat. Nah, ya itu Pak unggulan kita. Ya begini, jadi kalau kita modal agama dan budaya, yang pertama kita dilihat daripada budaya kita, bahwa kita ini tinggal di lingkungan pegunungan. Nah, otomatis kan maka kita ambil apa kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira mendukung untuk kegiatan tersebut. Nah, sehingga tidak terlepas daripada modal apa agama tadi. Nah, karena kita mayoritas di sini adalah kita beragama Islam, maka kegiatan-kegiatan kita banyak yang bernuansa Islam. Nah, kenapa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, otomatis kita menyentuh nurani mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Semoga saya seperti kita kan ada kegiatan rohis yang kita laksanakan setiap hari Jumat, gitu kan. Kemudian ada lagi kita selawat bersama, ya. Kemudian ini alhamdulillah kita sudah membudaya, baik dari siswa maupun sudah guru, itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Jadi ini salah satu ya yang kita laksanakan dan kita tekankan untuk di dalam bidang keagamaan ini. Sudah sangat lengkap ya, akhirnya menambah wawasan. Ternyata memanfaatkan semua aset-aset yang ada sama Insya Allah. Jadi bisa kita manfaatkan semua ya, dan kenapa kita saya mengharapkan dukungan dari kita semua yang ada di sini. Baik Pak, terima kasih atas waktu di sini. Alhamdulillah sekali ya teman-teman, kita akhirnya mendapatkan informasi yang tidak hanya kita dapat dari materi-materi dari pendidikan guru penggerak, akan tetapi di sini kita dapat memang benar-benar aksi nyatanya, memang aksi nyata pengelolaan dalam pengelolaan aset. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.